berbincang bersama dengan Kepala Ekonom CIMB, Pak Adrian. Beberapa negara mengambil sebuah keputusan yang cukup besar, lockdown, sementara Indonesia belum. Mungkin ada berbagai pertimbangan. Lalu bagaimana sebenarnya dampak corona ke ekonomi sejauh ini? Apakah ada kemungkinan terburuk yang harus diantisipasi? Mungkin pertama yang mesti saya sampaikan adalah nature dari krisis ini ya. Kalau saya melihat dari konteks sejarah, mungkin Spanish flu 80 tahun yang lalu kali ya, atau 100 tahun yang lalu, itu memberikan gambaran yang menarik bahwa sifat dari pandemi itu sifatnya satu temporer, yang kedua itu simetris antar negara, dan yang ketiga mungkin ada sedikit perbedaan dari sektor ke sektor lain. Kalau saya lihat dari apa yang telah terjadi di China, masalah Wuhan itu kemudian akhirnya mereka selesai ya, itu membuktikan bahwa sebetulnya sifatnya bisa jadi temporer. Satu, kalau saya lihat dari perkembangan di pasar modal, apa yang terjadi di Amerika Serikat, di London misalnya, atau di Shanghai, di Nikkei, atau misalnya di Jakarta, more or less sebetulnya magnitude-nya sama. Jadi simetris antar negara. Saya ambil contoh misalnya S&P 500 atau Dow Jones, mereka sudah kembali ke pertengahan tahun 2017 sebetulnya indeksnya. Kalau kita lihat London FTSE, wah lebih buruk lagi sebetulnya. Saya nggak tahu tuh, mungkin terburuk setelah 6 tahun terakhir atau 7 tahun terakhir. Sementara Jakarta Composite Index itu sebetulnya kembalinya ke kuartal 4 tahun 2015. Ya, walaupun kalau kita lihat di dalam sektornya itu sendiri, kita mendapatkan sedikit gambaran. Ada sektor yang terkena cukup dalam. Kita lihat misalnya airline, atau misalnya transportation, atau misalnya hotels gitu ya, itu pasti terkena. Itu kan sektor tersier ya. Kalau misalnya kita lihat di sektor yang sifatnya agak ke primer atau sekunder yang level atas, utility, itu nggak terganggu terlampau banyak. Jadi perbedaan efek dari pandemi seperti ini, coronavirus ini, menurut saya dalam, let's say katakan dari kuartal 1 sampai kuartal 3 mungkin agak berbeda. Mungkin sektor tersier bentuk recovery-nya mungkin jatuh di kuartal 1, mungkin extended U, mungkin kuartal 3 naik lagi. Kalau misalnya untuk sektor sekunder, mungkin kalau misalnya kita asumsikan peak dari penyebaran ini mungkin pada akhir bulan April, Mei atau Juni, mungkin kondisinya U-shape recovery. Tapi sektor primer mungkin saja V-shape recovery. Either case sebetulnya memang first half dari 2020 ini sudah selesai. Jadi itu adalah dari sudut pandang sektor real ya, sektor real. Memang kalau kita lihat impact-nya di kuartal 1 sih akan cukup dalam. Saya belum punya atau belum bisa menyampaikan karena saya masih mengkalibrasi parameter, karena ini kan sebetulnya efek ekonomi dari hal seperti ini kan lebih kepada guesswork ya, scientificnya mungkin lebih sulit ya, karena nggak punya presiden kita sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sektor finansial sih memang, kenapa indeks harga saham gabungan dan rupiah itu jatuh, saya bisa pahami karena sekarang yang terjadi di global itu adalah ketakutan. Jadi yang di global ini, yang di Eropa atau di Amerika, dia ketakutan, dan karena ketakutan, nah pandemi ini kan cirinya berbeda dengan krisis ekonomi. Pandemi ini adalah aset yang dipikirkan pertama oleh semua orang adalah siapakah atau apakah aset kita yang paling penting di dunia ini? Ya diri kita dan keluarga. Artinya karena mereka takut mati, ya mumpung masih bisa, kita pegang cash dulu. Lalu karena mereka ingin pegang cash, lalu kemudian mereka lakukan redemption terhadap semua aset mereka. Mereka pegang cash. Tapi aksi redemption yang dilakukan oleh mereka akan menyebabkan semua fund manager, pension fund, itu kan kemudian harus melakukan aksi jual. Dan karena kita selama ini adalah negara yang termasuk paling seksi di dunia, karena yieldnya paling tinggi, ya kita pasti kena gitu. Dan impact-nya pasti kepada rupiah. Apakah ini sifatnya akan berlanjut panjang? Saya rasa sih enggak. Kira-kira sampai berapa lama akan bertahan kalau kita melihat bahwa indeks saham misalnya turun sampai dengan 5% begitu ya. Kemudian apakah ada yang menganalisa sampai kapan jatuhnya terpuruk begitu dalam? Ini pertanyaan yang mungkin sulit dijawab secara saintifik ya, tapi paling tidak begini. Apakah market ini sudah jatuh cukup dalam? Rasanya iya. Buktinya apa?
Kalau kita lihat misalnya di pergerakan di Dow Jones sama di S&P 500 itu sudah mulai ada gejala rebound. Artinya kemungkinan the worst is either very close or somewhere near gitu ya, somewhere already here. Nah, apakah itu juga kemudian menyebabkan pola yang sama di emerging market? Saya nggak tahu. Umumnya seperti apa ketika S&P dia meningkat rebound, kemudian juga Dow Jones rebound, kita bisa mengikuti gitu ya? Biasanya sih memang ada korelasi ya, karena pada saat mereka rebound ya tentu saja kita nggak mungkin merosot ya. Ada yang namanya konsep relative valuation. Relative valuation itu nggak mungkin kita merosot terus sementara yang lain sudah naik ya. At some point kemudian orang akan melihat, kok Bursa Efek Indonesia murah sekali, rupiah kok murah sekali, mari kita mulai beli gitu ya. Jadi pada titik itu kemudian pasti akan naik. Jadi biasanya relative valuation itu mengindikasikan bahwa pada satu titik ya kita akan naik. Nah, disitulah sebetulnya peran dari liquidity injection ke dalam perekonomian itu harus dilakukan. Nah, itu adalah dimensi pertama yang ingin saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait misalnya, lalu kemudian berapa efeknya terhadap GDP? Wah, itu sulit dijawab karena banyak orang sudah berspekulasi katanya, ada yang bilang mau 3, ada yang bilang 3,5, ada yang bilang 4 atau 4,5. Itu kan semuanya guesswork semua ya kalau boleh jujur ya. Saya rasa sih mungkin yang pasti tidak 5. 4,5 ya mungkin 4,5 agak ketinggian. Tapi apakah antara 4 sampai 4,5 ya mungkin saja ya. Bisa apakah di bawah 4? Bisa ya bisa enggak, tapi probabilitasnya mungkin tidak terlampau besar ya. Jadi ini semua masih harus dikalibrasi. Mungkin itu kali ya. Baik, Pak Adrian, yang ingin juga saya tanyakan, mungkin juga masyarakat umum menanyakan istilah awamnya seperti ini. Ketika misalnya beberapa negara dia berani lockdown, apa yang membuat negara tersebut berani untuk lockdown, sementara Indonesia setengah-setengah gitu. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut. Kabar Khusus akan segera kembali. Baik, kembali kita membahasnya dengan Pak Adrian yang tadi kan ketika beberapa negara Cina, Korea dan beberapa negara lainnya lockdown, apa perbedaan dengan Indonesia kok nggak lockdown? Itu pendapat masyarakat. Begini, sebetulnya basic strategi dari menghadapi pandemi ini kan adalah pilihan antara dua hal yang besar. Yang pertama, saya bilang, itu adalah upaya untuk menekan sebanyak mungkin penyebaran dari virus. Itu A. Lalu B, itu adalah menjaga agar supaya momentum ekonomi tidak jatuh drastis. Jadi di mana keseimbangan antara pilihan A dan B? Kalau dalam kasus China atau Singapura misalnya, mereka bisa melakukan lockdown. Jadi mereka sebetulnya pilihnya A. Tapi in the extreme case lockdown. Kenapa mereka bisa? Ada beberapa prekondisi. Yang pertama itu adalah kantong mereka dalam. Jadi kan pada saat terjadi lockdown, economic activity kan jatuh drastis ya. Mengikuti drastis. Lalu kemudian pada stage berikutnya, mereka akan dorong dan suntik dengan kebijakan fiskal yang masif. Di China misalnya, itu kebijakan fiskalnya mencapai kurang lebih 600 miliar dolar. Mereka punya cukup. Bahkan bisa mau disampai beberapa 1 sampai 2 triliun dolar. Mereka mampu. Di Singapura bisa sampai 10, 11, atau 15 billion US dollar untuk negara sekecil itu. Nah, yang faktor kedua yang lebih penting itu adalah sebetulnya setelah kita melakukan itu, kita juga harus melihat kepada struktur dari ekonomi dan struktur pasar tenaga kerja. Sekarang struktur dari ekonomi kita dan struktur pasar tenaga kerja itu lebih banyak didominasi oleh sektor formal dan informal, yang adalah derivasi dari sektor formal. Seandainya terjadi lockdown, apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang bekerja di sektor formal dan non-formal yang penghasilannya itu tergantung pada sektor non-formal dan informal, tergantung pada sektor formal. Ini terjadi pada Indonesia. Nah, ini adalah situasi di Indonesia, bukan situasi di Singapura. Jadi ini tidak memungkinkan kita untuk melakukan lockdown. Ada tekanan mungkin dari pihak mana begitu? Nah, sekarang saya mau sampai pada faktor ketiga. Bahwa di China sama Singapura itu berhasil karena masyarakatnya patuh. Baik,
Pak Adrian, sayang sekali kita harus potong sebentar karena ada konferensi pers yang nanti akan disampaikan dari Rumah Sakit Sulianti Saroso. Kita lihat saat lagi. Baik, kita lanjutkan kembali bersama dengan Pak Adrian, kembali kepada lockdown. Kenapa Indonesia tidak melakukan hal serupa dan adakah tekanan dari pihak lain? Oke, tadi kan saya sampaikan sebetulnya pilihan lockdown itu tidak sesuai dengan Indonesia karena faktor struktur dari pasar tenaga kerja dan kemudian kantong dari fiskal kita. Nah, sekarang kita sudah memilih adalah untuk agar supaya penyebaran itu bisa diredam dan pada saat bersamaan momentum ekonomi bisa jalan. Tapi syaratnya ada beberapa. Yang pertama adalah masyarakat itu patuh. Nah, kalau kita lihat sebetulnya anecdotal evidence, masyarakat kita nggak patuh. Banyak di pasar Tebet, misalnya banyak orang masih nongkrong-nongkrong, social distancing tidak ada. Itu kan masyarakat ya. Yang kedua adalah jajaran birokrasi itu harus kompak. Yang saya maksud dengan jajaran birokrasi ini adalah di pusat dan di daerah. Misalnya, ini kan nature dari pandemi ini kan adalah eksternalitas. Dan eksternalitas itu membutuhkan eksekusi yang kuat. Jadi market juga misalnya melihat ada Pemda yang ingin berjalan sendiri. Ada Pemda yang bukannya kerjasama dengan Pemda tetangganya, tapi malah ingin berkompetisi dengan pusat misalnya. Ya ini sih aneh ya menurut saya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat dari negara-negara lain, ya Pemda ya mestinya ya ikut gitu ya sama apa namanya direction dari pusat. Nah, aspek politisasi ya dari yang seperti ini tuh sebetulnya tidak membantu masyarakat sama sekali. Dan saya rasa mungkin ini saatnya, mungkin kalau ada niat untuk berpolitik ya mungkin lain kali saja ya, karena masyarakat itu nonton sekarang ya. Dan pasar pun menilai seperti itu ya, ketika ada kebijakan daerah dengan pusat yang tidak sinkron, maka pasar menilai negatif. Oh, pasar menilai negatif seperti itu, karena kita kan sebetulnya berupaya untuk menekan, kan objektifnya tadi kan ada agar supaya momentum ekonomi itu tidak jatuh, dan syaratnya itu ada. Dan kalau misalnya ada Pemda yang seperti itu, ya kita melihatnya ya negatif, karena ini justru tidak membantu pencapaian objektif nasional secara keseluruhan atau market secara keseluruhan agar supaya kita bisa smooth keluar rebound, bukan U-shape, kita ingin V-shape. Dan kalau kita ingin V-shape, market itu ingin V-shape, ya tolong kompakin dulu gitu dikompakin dulu. Misalnya sekarang market melihat kerjasama antara Pemda DKI dengan tetangganya misalnya, Bekasi, Tangerang, nggak ada misalnya. Kerjasama antara pemerintah di yang ujung Jawa Barat dengan Lampung misalnya, nggak ada misalnya. Kita belum dengar ya. Padahal nature dari eksternalitas itu membutuhkan bukan hanya Pemda yang patuh pada pusat, tapi Pemda bekerja sama dengan Pemda misalnya. Nah, dimensi ini yang kelihatannya absen. Kalau kita bandingkan misalnya apa yang dilakukan di China dan Singapura dan beberapa negara lain dengan Indonesia. Jadi sebetulnya ini adalah cuma masalah yang sifatnya koordinasi ya. Nah, saya ambil contoh misalnya di Amerika Serikat ada elemen kebijakan fiskal pengeluaran untuk mengendalikan penyebaran virus antar pulau, antar wilayah dan antar negara. Dan bisa dilakukan sebenarnya di Indonesia sistem itu. Sebetulnya bisa dilakukan, tapi gubernur antar negara bagian kerjasama. Nah, kita kan nggak ada misalnya gitu ya. Nah ini yang sebetulnya mesti kita antisipasi. Baik, kalau Anda melihat bahwa sebenarnya bagaimana proyeksi ekonomi kita tahun ini, mungkin ini menutup perbincangan kita ya. Bagaimana proyeksi kalau Anda menilai dan juga para ekonom pada umumnya menilai? Saya rasa kalau saya baca dari secara informal ngobrol dan saya baca beberapa artikel yang telah keluar, ini bervariasi antara 4 sampai 4,7 sebetulnya. Sekali lagi saya sampaikan, saya duga, saya sebetulnya hampir yakin bahwa ini semuanya sebetulnya lebih kepada guesswork ya. Jadi berapa angkanya untuk 2020 antara 4 sampai 4,7, saya rasa mungkin ada lebih bijaksananya kalau kita sebetulnya menilai secara lebih jernih dengan mengukur semua parameter secara objektif ya. Tanpa punya pretensi politik, karena justru it's not helping for everyone menurut saya. Baik. Tidak helping market juga sebetulnya. Dan yang paling penting tadi yang adanya kesinergian ya, ada dari pemerintah pusat kemudian pemerintah daerah sama-sama kompak untuk bagaimana menekan angka dampak dari penyebaran virus corona. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Adrian atas analisanya, dan pemirsa kami lanjutkan kembali kabar khusus bersama dengan rekan kami Ken Anda sesaat lagi.